Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti sehat. Tetap semangat. Hari ini kita kembali dalam sapaan Sri Kandi GKJ Bojah. Mari kita mengawali hari ini dengan ucapan syukur. Dan kita pun juga senantiasa disapa dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru. Dan sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, Tuhan, Engkau yang memberkati kami, menuntun kami. Dan kami pun juga boleh Engkau tuntun melalui sapaan firman Tuhan yang boleh semakin menguatkan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Air menjadi sumber kehidupan banyak orang. Air bisa membuat manusia menjadi segar supaya tidak haus, dan air menjadi sumber manusia itu hidup, bahkan seluruh makhluk hidup itu membutuhkan air. Semua ini berasal dari Tuhan. Sungguh baik. Nah, tatkala Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu untuk kita. Sama seperti kisah di mana Yesus bercakap dengan seorang perempuan, seorang wanita Samaria yang saat itu sedang mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga. Mari kita bersama-sama mau membaca dan mendengarkannya. Alkitab menuliskan dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, air memang menjadi sumber kehidupan. Dengan air bisa digunakan untuk apa saja, baik untuk minum, untuk mandi, untuk cuci piring, ya, dari cuci piring, cuci baju. Bahkan air pun juga bisa untuk mengairi pertanian, bisa menjadi tempat tinggal untuk para ikan, makhluk hidup. Banyak makhluk hidup, baik tanaman juga memerlukannya untuk fotosintesis supaya ia tetap bertumbuh, supaya tumbuhan itu tetap bertumbuh, berkembang, bahkan bisa berbuah. Butuh adanya air. Sehingga banyak sekali ketika saat-saat dimana kekurangan air, saat-saat kemarau misalnya, banyak orang yang akhirnya mencari air. Saat itu salah seorang perempuan dari Samaria, kita tahu orang Samaria itu sangat-sangat bertolak belakang, bahkan dalam kehidupannya berjumpa dengan orang Yahudi itu akan menghindari, ya, karena sejarah membuat generasi ke generasi itu mengakibatkan relasi itu terpisah. Tetapi kehadiran Yesus, dia adalah orang Yahudi, dalam manusiawi Yesus sebagai orang Yahudi,
Dan pada saat itu Yesus hadir. Justru kehadirannya mengubah paradigma, di mana Ia mau menerima siapapun yang Ia jumpai. Perempuan memang tidak diperhitungkan, sehingga saat pembagian 5.000 orang, makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, peristiwa itu belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Tetapi peristiwa ini justru Yesus mau mengangkat derajat perempuan. Ia mau menerima, meskipun orang Samaria dan meskipun dia perempuan. Itu saja dalam kehidupan, dalam peristiwa itu. Apalagi kita yang penuh dengan segala hal, bahkan kekurangan, kelemahan yang kita miliki. Jangan berkecil hati, jangan rendah diri. Percayalah, Yesus mau menerima kita apa adanya. Ialah air kehidupan itu, sehingga barang siapa minum air kehidupan dari Yesus, ia tidak akan haus lagi. Karena sesungguhnya air kehidupan itu berasal dari dirinya, dan dirinya sendirilah yang menjadi air kehidupan. Dan ketika kita terus bersama dengan Yesus, kita akan terus-menerus disegarkan, dikuatkan, dihibur olehnya ketika kita bersusah atau bersedih hati. Jadi jangan berkecil hati. Kita memiliki kekurangan, justru melalui kekurangan itu kita lihat bahwa Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Itulah kasih Tuhan yang tiada hentinya bagi kita. Ia tidak memandang siapa diri kita, tetapi Ia terus setia. Ia mau setia kepada kita. Ia mau menolong kita, asalkan kita juga percaya. Kita mau menerima Yesus dalam hati kita, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Selamat menikmati air kehidupan. Kita sebagai orang-orang percaya telah menerimanya, dan syukurilah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sapaan Sri Kandi di bulan April ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah disapa dalam sapaan Sri Kandi bulan April ini. Dan marilah kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkaulah air kehidupan yang membuat diri kami disegarkan, dikuatkan. Dan Engkau Tuhan yang menjadi Allah yang senantiasa setia menolong kami. Dengan segala kelemahan yang kami miliki, kekurangan, justru Engkau hadir dalam hidup kami untuk menguatkan dan membuat kami tetap menjalani hidup ini dengan ucapan syukur, bahwa segala sesuatu Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah memampukan. Berkati Tuhan seluruh keluarga kami, pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan yang kami hadapi, Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Mampukanlah kami Tuhan menjadi pribadi yang terus mengandalkan Engkau. Dan kami mau menyerahkan Tuhan hari ini, esok, dan selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah disapa dengan sapaan Sri Kandi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini,
tetap kuat, tetap sehat, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di Sapaan Sri Kandi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.